Perkenalkan, saya Nusma Aziza dari YPP. Apa itu YPP? YPP adalah Yayasan Pendidikan Perbaharuan Al-Falah Sri Randi. Nah, di video perdana kita hari ini kita akan membahas tentang rendahnya akhlak remaja pada zaman sekarang. Yang akan menjadi narasumber kali ini adalah Bapak Ustadz Muslikin. Beliau adalah aktivis pendakwah di Desa Sri Randi. Selain itu juga beliau ini adalah pimpinan ranting Muhammadiyah Al-Falah Sri Randi cabang dekat. Oh iya, kalau yang mau tahu siapa sih itu Pak Muslikin, beliau ini dikenal dengan nama atau lebih baik dengan nama Pak Jenggot. Ya, jangan lupa untuk saksikan video kita kali ini. Check it out. Sahabat AI, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai akhlak, mungkin teman-teman belum pada ngerti nih apa sih hakikatnya akhlak itu sebenarnya. Kalau menurut Pak Muslikin ini apa? Akhlak ini sebenarnya itu apa? Menurut saya akhlak itu merupakan budi pekerti seseorang, hasil dari pemahaman kalau kita sebagai orang Islam maka akan muncullah akhlak-akhlak yang terpuji. Jadi akhlak itu adalah hasil dari keimanan seseorang pada suatu agama atau keyakinan suatu agama, itu akan muncul akhlak-akhlak yang mulia seperti akhlak Rasulullah. Jadi kalau akhlak itu termasuk budi pekerti, Iya. yang tertanam pada diri kita ya. Iya. Jadi itu sebenarnya hakikatnya bisa diubah nggak? Bisa dirubah. Bisa diubah ya? Iya. Sampai sudah dulu kan benar itu pada zaman Nabi itu kan Nabi diturunkan kan untuk merubah akhlak. Jadi zaman akhlak jahiliyah bisa dirubah menjadi akhlak nur keimanan. Jadi akhlak itu bisa dirubah. Nah, Pak Muslikin, tema kita hari ini adalah bahaya dari rendahnya akhlak remaja. Ya, kita bahas tentang remaja ini. Iya. Apa sih Pak kira-kira faktor yang memicu rendahnya akhlak pada masa sekarang? Apakah dari perkembangan teknologi atau bahkan karena orang tua atau teman dalam pergaulan yang kan kita lihat sekarang ya, remaja-remaja kita zaman sekarang mulai wow, amazing. Nah, itu gimana ini? Rendahnya akhlak atau hancurnya akhlak atau kebobrokan akhlak pada zaman saat ini. Karena apa? Karena dia jauh dari mengikuti sunnah Nabi. Itu intinya. Jadi orang yang tidak mau dekat pada Nabi atau menjalankan sunnah-sunnah Nabi seperti hadis contoh-contoh dalam Nabi, maka dia tidak akan mewujudkan sebuah akhlak yang baik. Contohnya utamanya dia tidak mencontoh Nabi, karena Nabi itu utamanya dia adalah perubah akhlak dari zaman ke zaman sampai sekarang. Jadi kita itu nggak butuh keviralannya Nabi itu. Pada zaman Nabi pun apakah ada alat-alat yang modern? Kan nggak ada yang modern pada zaman Nabi. Tapi mengapa Nabi itu sampai sekarang itu bisa diketahui semuanya dan tahu semuanya bahwa Nabi itu berakhlak mulia, karena kebaikan itulah yang kita contoh dari Nabi. Maka orang yang jauh dari Nabi dan melakukan sunnah-sunnah Nabi, insya Allah nggak akan mendapatkan atau nggak bisa mencontoh akhlak-akhlak yang mulia Nabi. Jadi intinya jauh dari sunnah, nggak mau mengikuti sunnah Nabi. Dari sunnah. Sunnah. Nah, kalau mengenai pemicu rendahnya ini yang paling berpengaruh itu dari pergaulan kah atau faktor orang tua atau dari teknologi itu sendiri? Pemicunya sampai pemicunya yang paling kuat itu memang kalau saya pribadi itu dari pergaulan, bukan dari zamannya, dari pergaulan. Zamannya itu sebenarnya nggak merubah pergaulannya. Karena mengapa saya katakan dari pergaulan? Karena orang yang salah dalam pergaulan itu akan keperosok ke dalam kesusahan atau kemaksiatan yang lebih tinggi. Kok zaman nggak bisa berubah? Yang bisa merubah zaman atau tidaknya manusianya. Jadi pergaulan yang mendominasi pergaulan itu.
ini. Jadi pergaulan yang mendominasi. Apakah dari orang tua? Insya Allah kecil juga. Makanya pergaulan itu sebenarnya pada zaman seperti ini harus benar hati-hati. Berarti kita perlu itu ya, apa itu namanya? Kayak memberikan arahan atau apa itu untuk para remaja-remaja kita agar lebih selektif gitu memilih teman ya. Iya. Kayak gitu kan. Memang seperti itu. Makanya sering kita itu kan situ dibuat pujian itu kan sebagai apa ya, ketenangan hati. Nah, maka bergaullah kepada orang-orang yang soleh, itu kan. Nah, maka pergaulan itu bisa membuat kita itu terjerumus karena pergaulan juga. Siapa yang sering bergaul kepada orang-orang yang bidangnya masalah harta, maka dia pun juga kebanyakan hanya masalah bagaimana dia mencari harta. Siapa yang berhubungan kepada masalah-masalah wanita, dia insya Allah hanya pada masalah perzinaan. Jadi pergaulan itu yang sangat mendominasi masalah kerendahan atau kebobrokan masalah akhlak manusia itu, anak-anak itu. Berarti dari beberapa faktor tersebut, tentunya yang paling dominan bahayanya yang ditimbulkan karena adanya anak remaja sekarang itu apa? Kalau menurut Pak Usmidin ya? Kalau sekarang ini ya memang apa itu alat-alat yang sudah mendominasi, itu alat-alat modern ini seperti ya HP, alat seperti itu yang sudah anak-anak ini hampir mencintainya, bermahabbah kepadanya daripada bermahabbah kepada Allah dan Rasulnya. Nah kemudian nih Pak, kalau untuk solusi atau bagaimana peran kita sebagai orang tua lah. Nah kita kan tentunya punya anak dididik atau nggak hanya anak ya, sekarang kita udah punya, Pak Usmidin juga udah punya cucu. Nah bagaimana nih kita sebagai orang tua dalam membantu memperbaiki akhlak anak-anak atau anak didik kita ini sejak dini sekali, terutama orang tuanya dulu. Berarti orang tuanya dulu harus akhlaknya yang baik gitu ya. Setidak-tidaknya memberikan contoh. Ya semuanya itu ini juga baik. Gak mungkin orang tua itu gak akhlaknya baik. Memang orang tuanya harus memang belajar sendiri. Ya makanya saya mengatakan dakwah itu sangat penting. Ya kan? Wa anfusakum wa ahlikum nar gitu kan. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya seorang pemimpin, ayah, ibu itu adalah panutan dari anak-anaknya, memberikan contoh. Biarpun dia itu nggak begitu tinggi ilmunya, tapi akhlak perilaku itu anak itu selalu menyutingnya, melihatnya dari bicaranya, dari perilakunya. Jadi orang tua itu yang pertama harus bisa mengelola anak-anaknya. Yang kedua yaitu masalah ilmu. Ilmu yang utama itu adalah ilmu agama. Itu ilmu agama. Memang kebahagiaan itu di dunia ini memang tergantung dari ilmu itu sendiri. Dan ilmu yang akan bisa membahagiakan manusia di dunia juga ilmu juga membahagiakan di akhirat. Man arada dunya falai bil ilmi, faman arada akhirah falai bil ilmi. Jadi dengan ilmu itulah insya Allah akan bisa merubah akhlak-akhlak kita. Nah berarti untuk ibu-ibu ya, ibu-ibu atau bapak-bapak yang ada di rumah, kalau mau itu anak-anaknya itu akhlaknya bagus, berarti perbaiki dulu akhlak-akhlak kita sendiri. Ya memang seperti itu. Banyak ikut kajian atau apa gitu, kan nggak ada batasan kalau kita harus menuntut ilmu sampai usia sekian kan nggak ada batasnya. Makanya jangan lupa ikut kajiannya Pak Usmidin setiap hari apa Pak? Setiap hari Minggu. Nah, setiap hari Minggu di Masjid Al-Falah. Juga khusus remaja-remaja itu Kamis malam Jumat. Nah, teruntuk adik-adikku yang di usia-usia remaja nanti bisa di hari Kamis malam Jumat bisa ikut kajiannya Pak Usmidin di Masjid Al-Falah Sri jam berapa Pak? Habis maghrib. Habis maghrib. Sekalian sama selesai sholat maghrib. Sholat isya. Terus kalau masalah tadi faktor yang membuat rendahnya akhlak tadi adalah pergaulan. Nah, kalau misal sebelumnya kita udah kenal deket nih sama seseorang Pak, temen. Lah, kita itu baru tahu kalau akhlaknya rusak itu setelah beberapa
tahun atau beberapa bulan lamanya. Nah, kita baru tahu. Nah, itu bagaimana cara kita biar bisa terhindar dari dia, terhindar dari sikapnya. Bukan menghindari orangnya, tapi menghindari sikapnya. Kan kita kalau udah temen deket pasti lambat laun pasti ngikut juga gitu, Pak. Berarti intinya supaya kita itu tidak terpengaruh gitu lah. Iya, sama Iya, betul. sifatnya yang nggak baik itu tadi. Apa ya? Menghindar itu berarti kita itu putus asa. Menghindar itu berarti putus asa dalam tujuan kita itu dakwah. Kalau orang itu baik, bukan musuh, biarpun akhlaknya nggak sesuai dengan kita nggak usah menghindar. Tetap kita harus sabar tetap. Karena apa? Masalah petunjuk itu milik Allah. Ya, inna hudahudallah gitu loh. Jadi kita jangan menghindar berarti kita putus asa. Nah, berarti kita itu gagal. Untuk supaya kita nggak terpengaruh, yaitu kita harus banyak mengkaji Islam ini. Jadi jangan menghindar kalau selagi itu teman kita, sesama muslim intinya. Kalau bukan Islam sih, nah itu lebih baik kenapa kita bergaul pada orang non Islam. Kalau itu memang musuh kita. Ini. Jadi kita nggak usah menghindar, justru kita itu berlomba untuk menghadapi orang seperti itu. Sama dulu juga saya menghadapi orang seperti itu, nggak menghindar, justru kita harus merekat, beradu akhlak, beradu kebaikan bahwa saya orang Islam, orang beriman, kita sama-sama Islam, tapi keimanan itu beda. Nah ini yang harus kita beradu. Tapi kan nanti kan ada faktor-faktor gunjingan sana sini gitu kan. Enggak apa-apa, memang seperti itulah manusia. Apakah kita mencontoh Nabi itu kan seperti itu, digunjing, difitnah. Apakah kita harus lantas kita mundur? Nah, kan tidak. Dakwah itu kan sifatnya seperti itu. Tapi kita bertawakal kepada Allah. Kita pasrah, kita itu tinggal niatnya saja kita itu. Apa niat kita itu benar-benar mengajak dalam kebaikan? Apakah hanya niat kita itu untuk supaya viral atau pamer? Nah ini yang juga pengaruh. Kadang-kadang dakwah itu nggak ada hasilnya itu karena pamernya. Itu yang bisa hasilnya tidak sesuai, nggak memuaskan. Nah ini bisa diberikan contoh nggak? Satu saja sahabat Nabi yang memiliki akhlak mulia dan dapat dijadikan teladan atau role model bagi remaja-remaja kita saat ini. Ada. Sebenarnya banyak sekali ya. Yang menurut Pak ini paling sahabat Nabi yang paling berkesan nih. Ya, yang paling berkesan itu Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu dia adalah duta pertama di Yasrib atau Madinah. Itu Mus'ab bin Umair. Kalau kita melihat sejarah Mus'ab bin Umair itu sungguh sebagai spirit bagi pemuda-pemuda kalau kita membaca sejarahnya, karena dia adalah berasal dari seorang bangsawan yang luar biasa, kekayaannya, ketampanannya. Sungguh dalam masa-masa Mus'ab bin Umair itu dari kaumnya dia itu sanjung-sanjung. Tapi ketika Mus'ab bin Umair masuk ke dalam Islam, ini perubahan yang luar biasa. Disanjungnya pada teman-teman itu jadilah musuh, tapi nur ilahi yang masuk dalam dadanya ini yang akan membuat kejayaan Islam pada masa-masa seperti ini. Itu Mus'ab bin Umair itulah sosok pemuda yang tampan, yang bisa mengislamkan Yasrib itu Madinah sebagai duta pertama itu. Sebenarnya banyak sekali kalau kita melihat atau mencari sejarah sahabat-sahabat Nabi yang dibuat contoh. Tapi yang paling pas itu Mus'ab bin Umair. Kalau masalah keteguhan itu seperti bukan Abu Darda itu. Sahabat yang politiknya tinggi itu. Saya lupa itu. Banyak sekali memang. Ya, ada sahabat Bilal itu contoh orang miskin sebagai contoh keislamannya. Nah, jadi kesimpulan kita hari ini nih, bahwa sebenarnya akhlak itu bisa
rubah. Dan apa namanya, akhlak baik tidaknya akhlak seseorang itu banyak terjadi faktor-faktor di dalamnya, tapi yang paling utama adalah dari pergaulan itu sendiri. Nah, untuk adik-adikku, apa nih, apa kesan-kesannya buat adik-adik, atau pesannya kamu bikin buat adik-adik remaja kita saat ini, pesannya? Ya, saya berpesan kepada pemuda-pemudi atau anak-anak semuanya, hati-hatilah mencari teman dalam pergaulan, karena tidak semua teman itu bisa baik dalam diri kita. Maka berhati-hatilah. Sebagai ciri-ciri mencari teman yang baik, ya, kita sering mendengarkan pujian, ya kan, sering dibuat pujian tapi tidak dimanfaatkan. Sebagai tombol hati itu ada 5 dari. Ada 5 perkaranya. Ya, itu. Jadi mencari bergaul dengan orang yang soleh itu yang harus kita cari. Betapapun sulitnya, cirinya orang yang soleh itu orang yang atau pemuda yang hatinya tertambat di dalam masjid. Hatinya tertambat di dalam masjid. Jadi nggak pernah meninggalkan masjid itu. Maka cari orang-orang seperti itu. Dan orang-orang seperti itulah yang bisa membahagiakan kita. Artinya menenangkan hati. Bukan orang seperti itu kok iseng media, enggak. Menenangkan hati bergaul orang seperti itu. Dari itu tadi sekilas tentang akhlak yang kita bahas sama Pak Mustikin. Oh ya sahabat AI, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ini bisa usulkan ide-ide. Nanti kita apa saja yang nanti bisa kita bahas di pertemuan video selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.